buat dokumentasi kita nanti di YouTube. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita satu hati kita berdoa. Selamat malam, Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, bahwa semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang luar biasa Engkau karuniakan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Engkau merancangkan masa depan, hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Engkau juga memberikan kami kesehatan yang berlimpah-limpah. Engkau juga memberikan kami berkat, baik berkat rohani dan berkat jasmani yang berlimpah-limpah, Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan kami yang tidak baik, Tuhan. Tapi Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu? Dengan apa kami bisa memberikan dan menggantikan semuanya itu? Tak mungkin kami bisa melakukan itu, ya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, pakailah hidup kami, Tuhan, untuk menjadi alat menyatakan kemuliaan-Mu. Kalau kami sudah diselamatkan, kami juga rindu untuk menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersekutu, kami ingin bersatu bersama-sama, kami ingin menaikkan korban syukur kami Tuhan, dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, terlalu baik buat kami Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan, kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga setiap teman-teman kami yang mungkin nanti akan bergabung atau yang menyusul dan juga yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa mengikuti. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan juga tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap mereka. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Shalom Kak Delvi, ya sudah bergabung pada malam hari ini. Oke. Ya, shalom Kak. Oke. Kita pujikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami rindu mempersembahkan syukur kami. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kita ulangi kembali, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
kasih-Mu berterima kasih Bapa. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat apa yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup. Mari katakan dengan iman, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak Halo, apa? Besar setia
besar setia. Besar setia. Besar setia. Aku cek Zoom nanti ai. Aku cek Zoom ini. Suaranya masuk di Zoom dulu. Aku Tuhan di hidup terima kasih setiamu baik, sungguh baik, syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Ibu kami sembah Engkau Bapa, yang teramat baik, bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Pujian Tuhan. Oh, bagimu Tuhan. yang terbaik, Bagimu Yesus. yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oh, Tuhan. Terima kasih. Sungguh pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur kami. Tuhan, bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Yesus seumur hidupku. Ku sembah
Sekali lagi ku sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik, segala kebesaran dan keagungan, segala hormat, pujian, dan syukur hanya layak bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, sungguh sangat teramat baik Tuhan. Kami rindu sebenarnya Tuhan untuk terus mempersembahkan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, kami dibatasi oleh waktu, tapi kami percaya suatu hari nanti kami akan mempersembahkan pujian dan penyembahan kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Karena kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi merasakan kehadiran-Mu di hati kami, di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, berkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain Tuhan, namun kami percaya bahwa kuasa dan lawatan Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami, dalam mulut kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dikuasai dan dituntun hanya oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan berkati acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Roh Kudus-Mu yang menyatakan lawatannya di tengah-tengah acara ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, yang terbaik yang kami persembahkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Baik, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, saya nyalakan video dulu ya, nggak enak. Sebentar. Ya, apa kabarnya malam hari ini, Bu Indri, Kak Delvi, Kak Billy? Luar biasa. Iya, Kak Delvi? Puji Tuhan sehat. Ini masih di kampung Kak atau sudah di Medan? Masih di kampung, masih di rumah mama. Oh iya, oke, baik. Iya, oke. Pada malam hari ini kita akan bersharing ya. Kalau hari Minggu kemarin itu kita sharingnya temanya tentang apa sih resolusi kita di tahun yang baru ini, tahun 2022. Jadi setiap orang pasti punya harapan, punya keinginan, tentu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupannya di tahun 2022. Nah, pada malam hari ini kita akan men-sharingkan boleh dari melanjutkan tema yang kemarin atau misalnya dari pembacaan firman Tuhan dari teman-teman atau juga mungkin dari kesaksian yang dialami oleh teman-teman, boleh disaksikan supaya kita boleh saling menguatkan. Saya juga rindu mendengar sharing dari Kak Billy, dari Bu Indri, saya juga rindu mendengarkan sharing dari Kak Delvi, demikian juga dari Ibu Lydia. Oke, kita mulai dari Kak Delvi dulu nih. Ya, silakan Kak Delvi.
Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya mau sharing itu tentang penyebaran firman ya. Kalau dari dulu sampai sekarang kan Tuhan selalu berpesan untuk menyebarin firman sampai ke penjuru, sampai kemana-mana aja. Gitu. Tapi sekarang itu sulit, apalagi era globalisasi itu sulit sekali orang-orang bisa menerima firman. Jangankan sama orang yang dia belum menganut agama, sama orang yang sesama Kristiani aja, terkadang kita nyampaikan firman sesama Kristiani itu sulit menerima dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Bahkan ada yang tidak suka dari penyampaian kita, bahkan ada yang mengatakan suci lah, atau sok rohani lah, atau sok Tuhan lah, kayak begitu kan. Tapi ya itu sebagai tantangan buat kita semuanya untuk tetap terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena memang itu adalah kehendaknya Tuhan, salah satu dari Alkitab, untuk menyuruh kita sebagai umatnya tetap menyampaikan firman-Nya, tetap menyampaikan apa yang menjadi Tauratnya kepada setiap orang yang mendengar. Jangan memilih orang yang percaya dulu, tapi orang yang mau mendengar. Karena tidak semua orang yang mau mendengar itu langsung percaya. Tetapi semua orang yang mau percaya itu mau mendengar. Jadi oleh karena itu kita nggak usah pilih-pilih orang yang dia yakin banget ini soal apanya, soal Tuhannya gitu. Terus kita pilih-pilih gitu. Siapa ini yang mau mendengarkan? Siapa ini yang percaya banget sama Tuhan gitu, sama firman Tuhan. Lalu kita sampaikan firman. Bukan begitu, tapi kita pilih. Kita nggak usah pilih, tapi kita sampaikan firman itu kepada semua orang yang mau mendengar. Bahkan orang yang nggak mau mendengar pun ya udah kita sampaikan aja. Soal hasil kita serahin ke Tuhan. Jadi itu adalah suatu tantangan yang cukup sulit buat kita, buat Kristiani, untuk menyampaikan firman. Kadang kita dipikirin negatif sama orang-orang, kita dianggap sok rohani lah, kita dianggap sok suci gitu. Padahal kan memang kewajiban kita kan demikian gitu kan. Iya. Kita itu bukan pujian, tapi yang kita tuju itu kan adalah kehidupan kekal. Suatu saat nanti kita mati, itu adalah bekal buat kita. Itu adalah alasan buat kita untuk pilih masuk surga atau enggaknya. Jadi ya kita tetap terus mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mau berusaha untuk menyebarkan firman Tuhan, supaya suatu saat nanti kita kelak dipanggil, kita bisa datang, kita bisa hidup bersama Tuhan dalam kerajaannya. Itu aja sih. Iya, oke, baik. Terima kasih Kak Delvi. Ya, jadi ingat dengan ini saya lupa ayatnya, jadi saya lagi cari dulu ya Kak, sebentar. Sebentar. Itu yang apa? Pekerjaannya akan di itu. Ya, sebentar ya. Jadi yang Kak Delvi katakan, oh ya, dari 1 Korintus, ya ini padahal saya baru baca 2 hari yang lalu, saya udah lupa ya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai mengabarkan Injil kepada seseorang itu, tentu itu kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita perlu minta tolong sama Roh Kudus, agar Roh Kudus yang memampukan kita ya untuk menyampaikan firman itu. Kedua, kita juga harus memastikan terlebih dahulu sebelum
Oh, jaringannya mungkin ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, udah masuk lagi. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi yang tadi itu dengan pertolongan Roh Kudus kita ini ya mengabarkan Injil karena kita sudah diselamatkan nih. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga punya tanggung jawab yang Tuhan amanatkan buat kita untuk menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Tetapi Tuhan bilang kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, namun harus ada pertolongan daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Saya kemarin membaca di 1 Korintus pasal 3, di sana Rasul Paulus berkata begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kira-kira ada nggak Ibu Indri mungkin, Kak Delvi, Kak Billy, yang paham dengan ayat yang barusan saya bacakan dari 1 Korintus 3, dari mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kira-kira ada yang bingung atau mungkin sudah paham? Jadi, kira-kira ada yang tahu? Kak Delvi, Kak Billy, Bu Indri? Yang ingin saya tanyakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kira-kira ini maksudnya apa ini? Jadi, saya jawab aja, ya, biar mempersingkat. Saya mau nanya, ada nggak yang bisa jawab? Tapi ada Kak Delvi, Kak Billy, Bu Indri bisa jawab nggak? Enggak. Apa arti dari ayat tersebut? Terutama yang ayat mungkin ya, gimana Kak Delvi? Jika basicnya tuh dasarnya pembangunan kita, misalnya usaha kita Tuhan, tapi kita untuk apa tuh, kalau kita tetap kokoh, nanti Tuhan yang akan memberikan rewardnya, nanti Tuhan akan memberikan hasilnya. Jadi usaha kita itu untuk tetap bertahan dan juga terus berusaha. Itu ya kayaknya. Iya, kalau yang itu cocok dengan apa yang di ayat yang ke-14. Tapi kalau ayat yang ke-15-nya, Kak Delvi belum menjelaskannya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi, Kak Billy mungkin mau jelaskan, atau Bu Indri mungkin tidak, belum paham ya. Belum. Iya. Oke, baik. Saya juga itu baru mengerti ayat ini ya. Belum lama juga sih. Belum ada ya, setelah saya bertobat, saya membaca Alkitab itu, saya sering diskusi dengan Ibu Lydia. Karena Ibu Lydia ini lebih duluan memahami dan mendalami Alkitab lebih daripada saya. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian ya, di samping dari Roh Kudus juga yang membukakan hati dan pikiran kami. Jadi
maksud Rasul Paulus di sini adalah jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Artinya, kita sebagai orang percaya, ya, kita mengaku dengan mulut kita saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah dibangkitkan, dan Dia sudah naik ke surga. Kita mengaku dengan mulut kita saja, itu kita sudah beriman, kita percaya, kita sudah diselamatkan. Itu jaminan keselamatan bagi orang yang mengikuti Kristus. Tetapi ada upahnya nanti yang akan kita terima, ya. Nah, upahnya itu berbeda-beda masing-masing orang, ya. Jadi ada yang saya nggak tahu nanti di kerajaan surga kita lihat nanti upahnya seperti apa, ya. Nanti kita nanti tunggu masuk surga dulu ya, nanti baru kita lihat upahnya. Tapi upah dari setiap orang itu berbeda-beda, ya. Nah, tapi kalau yang di ayat ke-15 ini, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Artinya orang itu, dia membangun di atas dasar, mungkin dasar kayu, atau dasar rumput kering, atau dasar jerami. Jadi kan tadi di ayat 12 dikatakan, entah orang itu membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, rumput sama jerami kan mudah terbakar. Nah, kalau dasarnya tidak kuat, ya, maka pekerjaannya itu akan terbakar. Ya. Tetapi dia akan mendapatkan upahnya. Nah, salah satu contoh adalah pasti pernah dengar tentang kisah Lot, ya, yang Sodom dan Gomora, ya. Nah, Lot itu dia tidak dapat apa-apa akhirnya dari Sodom dan Gomora. Istrinya malah menjadi tiang garam, dan kemudian dia melakukan hubungan saat itu namanya incest, ya. Incest itu hubungan antara sesama keluarga. Dia nggak tahu anaknya yang melakukan dengan dia. Jadi Lot itu ya dipilih Tuhan juga, tapi pekerjaan yang dia hasilkan itu habis, tidak ada hasilnya. Nah, demikian juga dengan maksud daripada ayat ini, artinya tadi benar Kak Delvi bilang, saya garis bawahi, mulai saat ini penyebaran Injil itu kok susah ya menjangkau hati setiap orang. Saya setuju itu, Kak Delvi. Jadi penyebaran Injil itu susah menjangkau hati setiap orang. Mengapa? Karena semakin ke sini banyak hati orang itu yang semakin dikeraskan. Tuhan Yesus saja sudah ingatkan di Matius pasal 24 ya, bahwa kasih akan menjadi dingin. Matius pasal 24 atau pasal berapa saya lupa. Kasih setiap orang akan menjadi dingin. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi orang-orang akan memberontak, tidak mau berterima kasih, orang-orang tidak mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu sudah dinubuatkan ya. Jadi kita susah untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang. Ya. Mereka mengeraskan hati. Tidak usah jauh-jauh. Dalam keluarga saya ada salah satu kakak saya yang masih belum sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ya, dia masih mengeraskan hatinya. Ya, dan itu menjadi bahan doa saya, pergumulan saya bersama dengan istri. Kami terus bawa di dalam doa. Demikian juga dengan orang tua daripada istri saya. Mereka juga masih mengeraskan hatinya. Kami juga bawa dalam doa. Ya, tentunya di samping doa, harus kita juga mengasihi mereka, ya. Kita harus jadi teladan buat mereka, sehingga melalui teladan hidup kita, mereka melihat contohnya, oh iya, orang ini mengasihi saya mau bertobat. Tapi kalau dia lihat, orang ini tadi seperti Kak Delvi bilang, ada yang menghina sok suci, sok apa, itu sebenarnya bisa menjadi teguran buat kita juga. Jadi kita juga harus mengoreksi diri kita dulu, apakah kita sudah sungguh-sungguh, baru kita
menginjili orang lain. Halo, Kalau kita Pak. sudah merasa sungguh-sungguh dan kita sudah menginjili kita sudah merasa sungguh-sungguh, kita sudah hidupnya Hah? sebentar ya. Ya, kita sudah merasa sungguh-sungguh dan kita niat untuk masuk di dalam pelayanan Tuhan, apapun perkataan orang, mau dibilang kita sok suci, mau dibilang kita sok apa, yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Itu yang paling penting, Kak Delvi. Kita sudah menyampaikan firman itu mau bertumbuh di hatinya atau tidak, ya itu bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan daripada Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, yaitu menyampaikan kabar baik itu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menyelamatkan hidupmu. Kalau kamu mau percaya, ya puji Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau percaya, ya kita tidak tahu. Suatu hari mungkin anugerah Tuhan tercurah atas hidupnya, dia bertobat, ya mungkin puji Tuhan. Tapi kalau dia masih mengeraskan hatinya, ya berarti dia tidak akan diselamatkan. Ya itu semua tergantung dari Tuhan. Jadi kita yang menabur, mungkin yang menuai orang lain, ya boleh. Itu ada ayatnya ya. Atau mungkin kita orang lain yang menabur, kita yang menuai, ya itu juga bisa juga. Tetapi siapapun yang menabur, siapapun yang menyiram, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu. Jadi tadi saya sependapat dengan Kak Delvi. Cuman kalau dalam konsep penyebaran, ya, dalam konsep penyebaran, justru saya melihat ada percepatan, Kak Delvi. Percepatan penyebaran firman Tuhan ini lebih 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Tetapi penerimaannya, ya, itu yang saya sepakat dengan Kak Delvi. Penerimaan orang tentang firman itu yang agak sulit, ya. Tetapi penyebarannya cepat, ya. Salah satu contoh ya lewat internet ini, ya, lewat YouTube, lewat Zoom, WhatsApp, ya. Kita bisa gampang sekali mendapatkan firman Tuhan. Ya, orang yang ada di pelosok desa yang masuk internet, dia bisa dengan gampang melihat khotbah-khotbah di YouTube, ya. Dia dengan gampang bisa melihat firman Tuhan di WhatsApp, ya. Tetapi bagaimana dia menerimanya atau tidak, itu yang sulit, ya. Nah, itu saja yang saya tambahkan dari Kak Delvi. Dan terima kasih buat sharingnya Kak Delvi. Kak Delvi ini kan calon pendeta, ya. Iya. Jadi betul Kak Delvi harus benar-benar sungguh-sungguh mengabarkan Injil ini dimanapun Kak Delvi nanti ditempatkan, ya. Kabarkan keselamatan itu kepada setiap orang. Mereka mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, tetapi yang bagian kita sudah kita lakukan, yaitu mengabarkan kabar keselamatan itu. Itu aja. Terima kasih banyak sharingnya Kak Delvi. Atau Kak Delvi masih mau menanggapi atau mau menambahkan? Sudah. Iya, oke. Terima kasih Kak Delvi. Iya. Oke, baik. Sekarang kita ke yang jauh nih, yang ada di Manado. Silakan Kak Billy, Shalom. Ingin berbagi apa Kak Billy? Shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Iya. Nggak berhenti, nggak terputus-putusnya. Saya selalu mau bilang buat rasa syukur kepada Tuhan. Kita semua masih bisa berkumpul, Amin. bisa bernafas, bisa menyembah Tuhan sampai saat ini. Amin. Mungkin saya mau sharing. Iya, silakan Kak. Apa ya?
jadi lupa. Sorry. Diingat-ingat lagi, Kak. Oh iya, mengenai keluarga saya yang terkadang misalnya kalau misalnya setiap anggota keluarga misalnya rasa sakit atau apa, pasti semuanya itu nggak gimana ya, nggak langsung mau bilang ke satu sama lain. Nanti udah mau misalnya emang keadaan mulai agak parah baru dibilang. Jadi itu nanti nggak tahu kenapa setiap anggota keluarga mulai dari oma, opa, mama, papa begitu semua sampai kita pun kayak ikut-ikutan kayak gitu kan. Jadi mungkin yang saya mau apa ya, ini tanya atau apa, terkadang misalnya itu entah apa, entah emang kan misalnya gini, kalau misalnya kita sakit duluan kan kita langsung ke rumah sakit gitu kan, langsung ke rumah sakit. Tapi di sisi lain emang kita pasti doa dulu sama Tuhan. Cuman gimana ya, misalnya kalau ini iman atau apa, misalnya nggak mau ke rumah sakit atau apa, kita doa sama Tuhan, tapi itu mungkin apa ya mau dibilang, nggak mau menyusahkan orang lain kah, apa gimana ini keluarga, sampai misalnya kalau ada yang sakit, ya pasti doa, tapi nanti udah parahnya baru udah ke rumah sakit aja. Gimana ya soal ini? Buat teman-teman, ini misalnya kalau kita masing-masing sendiri juga bagaimana misalnya kalau kita sakit, apakah kita emang udah berdoa, tapi ujung-ujungnya mau ke rumah sakit kah, apa gimana? Iya. Silakan teman-teman. Ya, mungkin Ibu Lydia bisa bantu menjawab. Silakan Bu Lydia. Iya, nanti gantian aku yang Shalom Kak Billy. Shalom. Pemikiran ini pernah ya ada dalam pikiran saya juga. Jadi waktu itu sempat berpikir sama kayak Kak Billy. Kalau kita sakit, maksudnya sebaiknya kita langsung ke dokter atau kita percaya sama apa yang difirmankan gitu ya maksudnya. Iya. Maksudnya berpegang pada firman Tuhan. Juga pernah saya juga baca ya, waktu itu di YouTube saya lihat kalau ternyata farmasi itu kayak sihir gitu. Jadi tapi itu cuma pengetahuan ya, jangan jadi, maksudnya jangan dipegang jadi sebuah apa ya, dijadikan pengetahuan aja. Terus di Alkitab juga Tuhan bilang, Tuhan tuh nggak akan memberikan sakit penyakit kalau kita itu taat. Kita dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, kalau kita dikasih sakit penyakit, berarti ada sesuatu yang mungkin kita nggak nurut gitu. Akhirnya jadi kita sakit. Misalnya kita nggak istirahat, harusnya kita istirahat. Atau kita nggak menjaga pola makan kita. Karena sudah banyak banget di Alkitab itu
apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, kayak gitu. Nah, terus kalau saya berpikir-pikir lagi, kalau kadang berpikirnya begini, kita dikasih sakit, kayak kita bisa menanggung itu nggak sih gitu. Jadi kan saya itu juga pernah sakit ya, sakitnya tuh kayak udah mau apa, nyawanya tuh udah mau keluar gitu loh dari tubuh saya. Jadi saya takut tidur, karena kalau saya tidur takut nyawanya keluar gitu, karena udah di ujung sekali dan saya tuh nggak kuat. Tapi saya berdoa dalam hati, yang ada di firman Tuhan itu saya perkatakan, Tuhan tambahkan kekuatan kepada saya, terus apa sih yang segala perkara dapat kutanggung gitu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu yang saya pegang. Tetapi saat itu saya benar-benar nggak kuat merasakan sakitnya. Jadi saya harus ke dokter. Saya dikasih obat anti nyeri. Itu beberapa itu udah nggak mempan. Cuma berapa jam. Nanti teriak-teriak lagi karena sakit sekali. Jadi kayak kalau saya nggak minum obat juga nggak kuat gitu. Jadi gimana ya? Saya juga kadang masih berpikir sih tentang di sini. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Cuman kalau menurut saya pribadi, kita Tuhan kasih kita hikmat gitu ya. Kalau kita sakit, ya kita berobat ke dokter. Kalau yang sekarang seperti itu aja sih mungkin yang saya baru tahu ini Kak Billy. Semoga nanti dapat apa sesuatu yang baru nanti bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman yang lain coba bisa menambahkan. Enggak menjawab ya. Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya Kak Billy ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah ngasih kasih ke kita itu sakit penyakit. Tuhan itu nggak pernah. Justru Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit itu. Ya. Boleh potong nggak? Oh iya, silakan Bu Lydia. Ya, terus satu lagi, waktu itu yang tentang sakit itu, saya diingatkan tentang Sabat. Nah, di dalam Sabat itu ada berkat yang luar biasa, termasuk dalam kesehatan. Jadi, untuk sekarang-sekarang ini, saya lagi ituin Sabat ya, tetapi masih terus kadang merasa nggak tunduk gitu, masih nggak mau Sabat. Maksudnya nggak mau istirahatkan tubuh saya, jadi kayak saya egois sekali gitu. Padahal yang punya kita, yang bikin kita kan Tuhan. Di 10 firman itu kan ada hari Sabat. Nah, kenapa kok yang lain diikuti, tapi kok yang Sabat ini kayak nggak sepenuhnya gitu. Kadang orang nggak mau istirahat seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih tambahannya, untuk sakit penyakit kita harus istirahat supaya sel-sel di tubuh kita itu disembuhkan ya dengan istirahat itu. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Lydia. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa Tuhan tidak pernah ngasih sakit penyakit ke setiap kita, ya. Tetapi yang Tuhan berikan adalah kesembuhan, kesehatan, ya. Tuhan nggak pernah ngasih sakit penyakit. Nah, jadi kalau ada yang mohon maaf, saya juga baru tahu ini baru-baru aja ya. Jadi kalau ada yang dari antara kita misalnya pernah bilang, Tuhan mengizinkan kita menderita sakit. Oh, itu salah. Kalau buat saya itu salah. Itu keliru. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita sakit. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menderita. Tapi Tuhan ingin kita selalu sehat, baik-baik, dan Tuhan ingin masa depan kita, hari depan kita itu masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, terkait dengan pertanyaan Kak Billy, ya kita lihat dari beberapa faktor dulu. Yang pertama mungkin orang tua atau anggota keluarga Kak Billy ini tidak mau menyusahkan anggota keluarga yang lain, sehingga dia diam saja. Ya, jadi waktu dia sakit,
saya diam aja dulu ya. Mungkin nanti sembuh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan berdoa ya, itu dia merasa bahwa dia punya iman ya. Saya berdoa, saya punya iman, saya pasti sembuh. Tetapi kalau misalnya tidak sembuh, baru mulai parah-parah ya, tadi kata Kak Billy, baru mulai ke dokter. Nah, sebenarnya begini, kita punya iman ya, kita punya iman dan kepercayaan. Kesembuhan itu sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib ya. Nah, bagaimana iman dan percaya kita itu tinggal mengambil aja kesembuhan itu ya. Jadi misalnya saat ini ada yang sakit di kita. Ya, kita berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit, segala kutuk, segala kuasa gelap, sudah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Saya dengan iman dan percaya saya mau terima itu. Lihat segala orang yang Tuhan Yesus sembuhkan, mereka terima dengan iman percaya itu. Tetapi pastikan juga sebelum kita menerimanya, kita hidup di dalam kekudusan. Artinya kita meminta ampun daripada Tuhan supaya kita dibenarkan ya. Karena ada di ayatnya di Yakobus ya, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang benar itu berarti doa apa? Doa orang yang sudah bertobat ya. Kalau doa orang yang salah, berarti doa orangnya yang masih belum bertobat. Tetapi doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Jadi kalau kita percayai, kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita imani, kita percayai firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu sudah disembuhkan. Imani, perkatakan terus, sama seperti istri saya waktu sakit, dia perkatakan terus, saya sembuh, saya sehat, di dalam nama Yesus, saya sembuh. Nah, itu bagian daripada perbuatan. Jadi ada iman, ada perbuatan. Kalau cuma iman tanpa perbuatan, ya mati ya. Tapi kalau ada iman, kita juga harus punya perbuatan. Perbuatannya yaitu kita perkatakan terus firman itu. Oleh bilur-bilur darah Yesus, saya sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, saya sudah disembuhkan. Itu iman percaya kita. Yang kedua caranya apa? Ya dengan kita belajar untuk hidup sehat. Yang pertama makan makanan yang sehat. Ya misalnya kalau sakit asam lambung, terus atau sakit mah, terus kita makan pedas, ya kapan sembuhnya gitu ya. Mau tunggu sampai 1 bulan juga nggak akan sembuh-sembuh ya. Mau ke dokter juga nggak akan sembuh-sembuh kalau kita sakit asam lambung terus makan pedas, ya itu salah ya. Jadi kita harus punya hikmat juga. Tuhan memberikan kita hikmat untuk belajar hidup sehat, tidur yang cukup, jangan tidur jam 1 malam, jam 2 malam, ya terus begitu setiap hari, ya bagaimana kita mau sehat ya. Tapi tidur yang cukup jam 10, jam 11 ya. Kemudian berolahraga. Nah, seperti itu, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga. Nah, itulah hikmat yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk supaya kita ini tetap sehat. Kalau kita sakit, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, penyebabnya adalah dosa kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya pola hidup kita tidak sehat. Itu saja masalahnya. Tidak ada, Tuhan tidak pernah ngasih sakit, tidak pernah Tuhan kasih sakit. Ya, Tuhan kasih justru kesembuhan, Tuhan justru kasih keselamatan, pengampunan dosa, itu satu paket di atas kayu salib Tuhan sudah berikan. Jadi kalau kita bilang Tuhan mengizinkan sakit ini saya alami supaya saya dekat dengan Tuhan, oh itu keliru menurut saya. Tuhan tidak pernah ngasih sakit. Tuhan itu ngasih yang terbaik buat manusia. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, dia tidak pernah ngasih rancangan kecelakaan, tetapi ngasih rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi ada juga di Yakobus ya,
1 Yohanes kalau nggak salah bahwa di Yakobus, mohon maaf. Bapak itu selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, ya, bukan pertukaran, bukan bayangan, ya. Pertukaran dan bayangan itu sama saja dengan kalau bahasa sekarang itu KW1, barang KW2, KW3, itu namanya KW, ya. Apa istilahnya, pertukaran atau bayangan itu berarti bukan aslinya, tetapi Tuhan memberikan yang aslinya, yang terbaik, ya. Bahkan anaknya sendiri dia utus untuk menyelamatkan kita, ya. Anaknya yang tidak dia sayangkan, dia utus, ya, Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita supaya kita diselamatkan. Jadi buat Kak Billy, kalau keluarganya yang sakit, ya, Kak Billy juga harus bertanya, apakah mama sakit, apakah kakak sakit. Nah, seperti itu. Kalau mereka misalnya, kalau Kak Billy cuman diam, ya bagaimana juga mereka mau ngomong gitu, ya. Tidak mungkin mereka malu, tidak mau menyusahkan, tetapi Kak Billy coba tanya, "Oh, kakak ini kelihatannya kurang sehat. Ya, apakah kakak sedang mengalami sakit? Kalau kakak sedang mengalami sakit, yuk kita doa sama-sama." Nah, gitu. Tapi kalaupun belum sembuh, ya boleh kita ke dokter karena kita juga dikasih hikmat untuk berobat, ya, supaya kita lekas sembuh lagi gitu. Jadi itu jawaban dari saya buat Kak Billy, ya. Kak Billy mungkin lebih peduli lagi nih. Jadi kalau ada yang sakit di dalam keluarga, Kak Billy yang bertanya, apakah mama sedang sakit? Apakah bapak sedang sakit? Kalau sedang sakit, ayo kita berdoa sama-sama. Nah, kalau sudah berdoa tetapi masih belum sembuh juga, ya misalnya mengaku dosa, ya, karena ada di Yakobus kan dikatakan saling mengaku dosa, ya, supaya dosa kita dibenarkan, supaya maksudnya hidup kita dibenarkan karena saling mengaku dosa. Tapi kalau masih belum sembuh juga, ya, mungkin Tuhan kasih hikmat kita berobat ke dokter. Seperti itu Kak Billy, ya. Jadi yang saya jawab kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari nanti Ibu Indri atau Kak Delvi mau menambahkan, boleh juga, nggak apa-apa. Kayak gitu, Kak Billy. Iya. Ya, mungkin. Ya, jadi intinya Kak Billy. Tadi itu kenapa orang kalau sakit itu nggak mau ngomong gitu. Iya, pertanyaannya kenapa nggak mau ngomong? Nah, karena Itu mungkin dia nggak mau membebani orang lain. terlalu keras sama diri sendiri. Itu yang pertama, dia nggak mau membebani orang lain. Yang kedua, dia terlalu keras sama diri sendiri. Artinya dia merasa bahwa kayak nggak mau dengerin badannya. iya, dia nggak mau terlalu memforsir gitu. Jadi dia butuh mendengarkan juga apa sih yang badan saya ini inginkan. Apakah istirahat, tidur, makan makanan yang sehat, ya seperti itu. Tapi intinya Kak Billy juga berkomunikasi. Misalnya hari ini, apakah Mama sehat? Puji Tuhan, misalnya. Ya, kalau sehat, puji Tuhan. Apakah Mama hari ini baik-baik saja? Tanyakan juga seperti itu. Jadi itu kita peduli juga dengan anggota keluarga kita gitu. Kalau mereka nggak mau sebutin, tapi kelihatannya Kak Billy lihat kok kayak pusing-pusing, ya. Kelihatannya anggota keluarga Kak Billy kayak kurang fit, ya Kak Billy ajak ngobrol lebih lagi, ya. Saya lihat kok kakak kurang fit gitu. Apakah kakak sakit kepala atau lain sebagainya? Nah, seperti itu. Seperti itu sih Kak Billy. Oke. Ya, yang penting pertama yaitu kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya kita berdoa, kita imani, kita percaya kesembuhan itu pasti terjadi, ya. Itu aja. Kesembuhan itu pasti terjadi. Tuhan nggak pernah ngasih yang tidak baik buat kita. Ya. Kedokteran, obat-obatan itu hanya alat saja yang Tuhan pakai, ya. Tetapi prioritas utamanya kita harus cari Tuhan dulu, ya. Jangan setiap sakit kita cari obat dulu, ya. Tapi prioritas pertama kita cari Tuhan dulu, ya. Kalau Tuhan misalnya kita diberikan hikmat
minum obat ini. Nah, kita minum obat itu sembuh. Nah, berarti itu hikmat dari Tuhan. Seperti itu, Kak Billy. Ya. Iya, Ada lagi Kak Billy yang mau ditanyakan? boleh ya. Boleh, silakan Kak Billy. Saya senang malah. Ya. Enggak, cuma soal tadi yang Kak Mario kan bilang kalau soal Tuhan mengizinkan sakit itu keliru. Iya, keliru. Mungkin kalau misalnya kalau dihubungkan dengan kisahnya Ayub itu Tuhan kan mengizinkan. Iya, Itu gimana? bukan. Tidak, Tuhan tidak mengizinkan. Jadi Oh, begini, ya, saya jawab sedikit ya. Kalau kisah Ayub itu, ya, mungkin kalau pernah baca, ya, bahwa Ayub saat itu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya, karena dia takut anak-anaknya berbuat dosa. Dia mempersembahkan mezbah bagi anak-anaknya, karena dia takut anak-anaknya berbuat dosa. Nah, pernah dengar nggak Ayub bilang begini, apa yang apa yang kamu takutkan, itulah yang akan menimpamu. Saya tidak pas ayatnya ini ya, tapi ada di kitab Ayub bahwa apa yang kita takutkan, itulah yang terjadi. Artinya saat itu Ayub adalah orang yang saleh dan Tuhan bukan mengizinkan dia mengalami penderitaan, tetapi Tuhan menguji kesetiaannya. Ya, Ayub ini orang saleh. Setan aja bilang begini, itu hambamu di dunia itu orang saleh, ya. Nah, Tuhan menguji kesetiaannya, tetapi Tuhan bilang jangan ambil nyawanya. Bukan artinya Tuhan mengizinkan bahwa Ayub harus menderita sakit, harus anak-anaknya mati dan lain sebagainya, ternak-ternaknya mati. Tuhan tidak mengizinkan itu, tetapi Tuhan menguji kesetiaannya. Nah, kita balik lagi bahwa sebelum proses itu terjadi, Ayub sempat mempersembahkan mezbah bagi anak-anaknya. Dia nggak tahu ya anaknya berdosa apa enggak, tapi Ayub berdoa aja ya supaya jangan sampai anak-anaknya berdosa, dia mempersembahkan mezbah. Tapi itu sudah ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga itulah yang terjadi. Akhirnya dia anaknya meninggal, ya, ternak-ternaknya juga semuanya ikut meninggal. Itu namanya Tuhan menguji kesetiaannya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi, ya. Nah, itu di Perjanjian Lama. Memang orang sering mengatakan bahwa proses Ayub ini Tuhan bilang Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan. Tidak, bukan Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan menguji kesetiaan Ayub, ya. Tuhan kan maha kuasa. Dia bisa menguji kesetiaan setiap orang dengan apapun caranya, ya. Tetapi dia tidak pernah memberikan seseorang itu sakit penyakit. Yang memberikan justru iblis. Iblis yang makanya iblis kan dibilang sama Tuhan, jangan ambil nyawanya, ya. Jadi yang melakukan itu adalah iblis itu sendiri, ya, bukan Tuhan. Tuhan tidak memberikan sakit penyakit, Tuhan tidak memberikan penderitaan kepada orang. Nah, puji Tuhan, ya, di zaman Perjanjian Baru Tuhan Yesus itu datang, ya. Tuhan Yesus datang dan dia menyempurnakan hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, apa benar Allah kasih kita sakit penyakit? Itu kasih. Apakah Allah kasih kita izinkan penderitaan itu terjadi? Allah mengasihi kita? Ya tidak, Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu dia ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah memberikan batu, dia ingin memberikan roti buat anak-anaknya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan rasul-rasul? Mulai dari Rasul Petrus,
Paulus dan 12 murid Yesus yang lain yang mereka semua menderita. Apakah itu Tuhan izinkan penderitaan? Jawabannya tidak. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata bahwa seorang guru, ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri ya, seorang guru, seorang murid tidak tidak lebih daripada gurunya. Jadi apa yang guru lakukan, murid itu juga harus mengalami. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan, masa kita nggak mau mengalami penderitaan? Masa kita mau enaknya aja? Ah, tidak begitu. Itu namanya kita tidak mau memikul salib. Ya, jadi itu prinsipnya bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat, ya, di dalam Tuhan Yesus itu adalah kasih, tidak pernah apakah Tuhan Yesus pernah di dalam dunia ini memberikan orang jadi sakit? Tidak. Justru orang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Orang yang berdosa dia ampuni dosanya. Orang yang sakit semua dia sembuhkan. Kecuali orang yang mengeraskan hatinya ya tidak mau disembuhkan ya tidak sembuh. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan, Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit itu terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya yang dia sayangi, ya orang-orang yang sudah bertobat. Nah, itu Tuhan tidak izinkan. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kita camkan dalam pikiran kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nanti ayatnya saya kasih nanti di Yakobus ya. Nanti setelah Ibu Indri sharing, saya sambil cari ayatnya. Itu mungkin, oh ya, ini Ibu Lydia mau nambahkan. Oh, sudah, tidak. Enggak, maksudnya Billy, ini ya saya tambahin sedikit tadi. Saya juga tadi sempat pas Pak Mario menyampaikan gitu, takutnya nanti Billy jadi kecil hati ya. Saya juga kan pernah sakit, bukan cuma Billy aja yang sakit ya. Atau keluarga. Jadi kalau misalnya kita sakit bukan berarti bukan berarti Tuhan nggak sayang gitu. Itu justru Tuhan tuh sayang sama kita kalau kita ada dalam sakit, karena dalam sakit itu kita berbalik. Tuhan mau kita berbalik gitu ya. Ada sesuatu yang salah sama hidup kita dan Tuhan mau kita berbalik. Seperti itu sih kalau mungkin dari saya, itu adalah kasih sayang Tuhan, karena ada juga Tuhan bilang siapa yang kukasihi ya kutegur dan kuhajar. Jadi supaya kita itu nurut sama apa yang Tuhan mau. Jadi kalau tentang penderitaan itu ya, kita akan punya cara pikir, cara pandang yang berbeda saat kasih Tuhan itu udah ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah menerima kasihnya Tuhan yang besar itu, sudah Tuhan limpahkan, kita udah terima, mau kita, dunia itu yang kalau kita belum menerima kasihnya Tuhan ya, itu adalah penderitaan. Kita sakit, kita disakiti orang, kita terluka. Orang ngomong gimana, kita terluka. Kita menginjili, kita nggak diterima, kita terluka kayak gitu. Itu cara pandangnya masih berbeda. Tapi kalau ada kasih Tuhan, kita tuh kalau Rasul Paulus bilang kita tuh seperti sampah bagi dunia. Jadi kita tuh nggak peduli lagi karena ada sukacita, justru bukan penderitaan lagi. Bagi dunia itu sesuatu yang menyakitkan, sakit, menderita, ditolak kayak gitu, dianiaya, mungkin dilecehkan, diludahi atau dianggap kayak kalau Kak Devi dianggap sok suci ya tadi. Tetapi kalau ada kasih Tuhan tuh cara pikirnya udah nggak begitu lagi. Jadi kayak kita tuh benar-benar menyalipkan gitu ya, menyalipkan keakuan kita. Karena kasih Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi kalau kita kalau Pak Mario tadi nggak setuju ya kalau kita Tuhan mengizinkan. Jadi itu adalah didikan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan mengajar kita sebagai anak-anaknya supaya kita taat, kita kembali kepada Tuhan, jangan terus berpikir dengan pikiran kita sendiri. Jadi lebih lebih mendekat sama Tuhan, baca firman supaya kita tahu hati Tuhan itu seperti apa. Jadi
kita semakin mengerti gitu sih. Jadi Kak Billy jangan jadi, kok Tuhan nggak mengizinkan penderitaan, kok kayak jadi bertanya gitu tadi ya. Itu justru Tuhan mengasihi. Kalau saya sih begitu. Terima kasih. Iya. Jadi begitu Kak Billy ya. Saya baca 1 Yakobus 1 pasal 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Dan kalau dibaca kelanjutannya, di ayat ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Soal Ayub ada di kitab Yakobus juga, di sana dikatakan di pasal 5 ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi itu tambahan dari saya, ya. Jadi Tuhan bukan mengizinkan penderitaan buat Ayub, tetapi Tuhan menguji kesetiaan Ayub. Yang menyebabkan penderitaan adalah iblis. Yang menyebabkan Ayub mengalami penderitaan itu adalah iblis. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu ambil nyawanya, ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan, ya. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti Kak Billy bisa direnungi lagi, ya. Kak Billy bisa pokoknya dibawa dalam doa. Tapi prinsip saya, Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan. Ya, tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, ya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus apa? Ya, apa yang selama Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, ya itu yang kita harus ikuti. Ya, itu dari saya aja. Sekarang kita mungkin sudah cukup Kak Billy. Iya. Sudah. Nanti pertemuan berikut kalau masih pengen nanya, boleh nanya ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Kak Billy untuk pertanyaannya yang kritis, yang luar biasa ya. Sekarang kita ke Ibu Indri nih. Silakan Ibu Indri. Ya, saya boleh ya menambah sedikit. Ya, silakan Bu. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau ini menurut saya pribadi, karena saya pernah lihat teman segereja saya, dia ini orangnya rajin sekali. Dia seorang ibu, dia terkena kanker payudara. Sampai dia tidak ke dokter sama sekali. Jadi dia itu tiap pagi doa pagi. Akhirnya sampai istilahnya orang Jawa bilang gedot, kitanya itu jadi pembidikan. Jadi sampai tiap pagi itu dibalut dibalut sukanya itu. Iya. Dan akhirnya dia meninggal karena dia udah nggak tahan, dia teriak-teriak setiap malam, dia kesakitan dia. Dari sini saya itu berpikir seperti ini. Kita perlu ke dokter kalau kita itu sakit, tapi kita tidak harus tergantung dengan dokter. Jadi kita boleh ke dokter karena kita sakit ya, tapi kita juga harus punya iman yang besar bahwa melalui dokter kita itu bisa sembuh. Karena Tuhan juga pakai para dokter untuk menyembuhkan kita. Kan kasihan yang sekolah dokter nanti.
dokternya juga berdoa, Tuhan berkati saya. Nah, kan kasihan kalau nggak ada pasien ya. Ini kebutuhan aja. Tapi itu tidak wajib izinnya. Kita juga perlu ke dokter pada saat kita sakit. Karena Iya. Tuhan juga memberi, karena Tuhan juga pakai para dokter ini untuk memberikan kesembuhan. Kalau kita dikasih sakit, kita juga sedang diuji. Seberapa besar sih iman kita percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita sakit itu kita juga melewati suatu ujian, percaya enggak dengan iman bahwa kita itu sembuh. Tapi juga ada alat yang dipakai Tuhan untuk membantu kita. Jadi tidak lugu seperti teman saya itu, dia di kanan sudah dengan iman kamu sembuh. Ya maaf ya, ini mungkin agak kurang gimana saya menjelaskan, tapi waktu itu kejadiannya sudah kamu datang doa pagi setiap pagi dengan iman kamu percaya bahwa kamu sembuh. Nah, saya mau katakan tiap orang itu imannya berbeda. Ada orang yang punya iman yang luar biasa, akhirnya dia bisa memperoleh mukjizat. Tapi ada juga yang orang itu imannya tidak sama satu dengan yang lain. Dan ini perlu penanganan khusus para medis ya biasanya. Ya itu aja sih tambahan dari saya. Iya. Ya. Ya, mungkin ada yang Ibu Indri ingin sharingkan juga selain menambahkan. Kemarin waktu ibadah di gereja itu kan lagunya Ku Cinta Tuhan ya. Kita meminta ibu-ibu yang sudah sepuh banget untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Tuhan. Dari yang usianya paling tua, dari beberapa orang itu 30, lansia itu yang paling tua diminta untuk maju ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di sini saya juga ingin sharingkan betapa mereka itu luar biasa. Saya salut dengan mereka, dengan usia mereka 60 lebih, hampir 70, semangat ke gereja, semangat ibadah. Mereka bilang, kalau aku dikasih usia sampai sekarang aku bisa ke gereja, itu kemurahan Tuhan. Aku cinta Tuhan. Itu saya kagum sekali dengan mereka. Karena banyak di usia mereka itu yang ini ya, aduh aku capek, nggak mau ke gereja, aduh ngantuk, nggak mau ke gereja. Wah kok jauh, nggak dijemput gitu ya. Tapi kemarin saya lihat mereka itu nggak ada yang seperti itu, tidak cengeng. Jadi mereka itu ingin menjadi orang-orang yang solid, ingin melayani Tuhan dengan cinta mereka. Katanya apa yang Tuhan beri dalam hidup itu tidak ada apa-apanya. Karena saya sampai hari ini sampai jalan aja susah, kaki sudah bengkak, berduduk lama aja capek, tapi saya mau karena saya cinta Tuhan Yesus. Jadi saya merasa tertantang ya, yang muda-muda itu kalau loyo malu ya sama mereka yang usianya hampir 70, mereka duduk aja sudah capek, jalan sudah susah, kakinya bengkak, badannya sakit semua, tapi mereka bilang aku mau melayani Tuhan, aku mau datang sama Tuhan karena aku bercita-cita, karena aku bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Saya sangat salut kemarin. Dan untuk Imlek nanti mereka juga ikut berpartisipasi for. Saya nanya, memangnya mau ini ya, ikut ya? Ya, itu suatu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Sebelum saya dipanggil Tuhan, saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Wow, saya benar-benar melihat itu sangat-sangat senang sekali, menjadi teladan untuk saya.
Jadi saya merasa ya semakin bertambah tahun kita harus semakin semangat untuk memberi membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa melayani di Singer ya kita melayani dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Kalau kita bisa melayani sebagai pendoa ya kita menjadi pendoa yang solid. Apapun yang kita kasih itu untuk Tuhan masih belum cukup untuk membalas kasih Tuhan. Itu sharing dari saya. Sekian. Terima kasih Bu Indri. Ya, jadi ini menjadi menjadi nasihat untuk kita semua bahwa kita yang masih muda-muda harus semangat ya. Banyak sekali orang-orang yang mungkin mereka sudah berumur, ada juga yang mungkin hidup dalam sakit dan penyakit, tetapi dalam kondisi cacat ya atau lain sebagainya, tapi mereka tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Ini menjadi nasihat untuk kita yang sehat ya, supaya kita juga lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Dari mulai Kak Delvi tentang mengabarkan Injil, kemudian dari Kak Billy tentang bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga ya supaya kita mengetahui kondisi mereka seperti apa. Nah, demikian juga dengan kesaksian dari Ibu Indri bahwa inilah saatnya ya kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita lebih serius lagi ya, kita lebih ya pokoknya sungguh-sungguh lah melakukan pekerjaan Tuhan ini. Siapa yang rindu Tuhan Yesus datang lebih cepat, maka dia harus semakin rajin untuk mengabarkan Injil, menyampaikan amanat agung ini ke seluruh dunia. Ketika semua orang sudah mengetahui Injil, maka Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, itu pengharapan kita semua, orang-orang percaya ya. Tuhan datang yang kedua kalinya, dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Dan semoga kita semua ya diangkat bersama-sama. Bukan semoga ya, pasti kita harus memastikan itu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Lagi. Saya tiba-tiba kok ini ya, seperti Tuhan taruh sesuatu untuk tahun 2022 itu satu tahun anugerah buat kita. Ayo kita lebih lagi mengasihi Tuhan, kita merangkul jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, banyak sekali kesulitan yang untuk tahun depan ini dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu yang bisa bertahan. Saya tidak tahu, tapi ini tiba-tiba saja Tuhan taruh ini di hati dan pikiran saya bahwa tahun 2022 kita harus lebih dekat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan dan kita menolong orang-orang yang terhilang. Kita bergumul untuk mereka yang terhilang supaya boleh diselamatkan, supaya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, karena tahun 2020 itu tahun anugerah bagi anak-anak Tuhan. Amin. Yang melayani supaya kita lebih lagi yang terhilang boleh kembali, dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu yang bisa bertahan melewati kesulitan di tahun mendatang. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bu untuk nasihatnya, untuk apa yang sudah Tuhan taruh di hati Ibu yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman yang lain, Kak Delvi, Kak Billy sudah cukup? Ya, oke. Kalau sudah cukup, kita akan mengakhiri karena sudah jam 9 ya.
apakah ada teman-teman yang ingin didoakan secara khusus? Atau ada yang keluarganya sakit, Kak Billy, atau bagaimana? Atau ada yang ingin didoakan secara khusus? Oke, kalau tidak ada, kita berdoa untuk kita semua aja ya. Oke. Sebentar saya tutup Alkitabnya. Iya. Baik. Teman-teman, mari kita undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam mulut kita, sehingga kita boleh berdoa seturut dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita merendahkan hati kita sehati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami banyak sekali mendapatkan pelajaran penting ya Tuhan, daripada setiap sharing kami pada malam hari ini. Kami boleh bersharing tentang semangat untuk terus mengabarkan Injil itu kepada setiap orang Tuhan. Kami juga boleh bersharing bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik buat anak-anaknya, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan di tahun 2022 ini, kiranya kami boleh lebih bersemangat lagi Tuhan, untuk semakin menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Kami boleh Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kami percaya dengan visi-Mu Tuhan, bahwa Engkau sedang menumbuhkan sesuatu yang baru Tuhan. Dan Engkau ingin kami memasyurkan nama-Mu di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami siap diutus. Kami siap untuk Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu, untuk mengabarkan Injil-Mu dan menjadikan di bumi seperti di surga, dan kerajaan Allah itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini biarlah apa yang kami bagikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi perenungan bagi setiap kami, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk Kak Billy yang ada di Manado Tuhan. Tuhan memberkati Kak Billy di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru. Demikian juga dengan kesehatannya. Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan berkati hatinya, pengenalannya akan Engkau Tuhan. Biarlah dia terus-menerus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, dan dia boleh dipuaskan di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kami percaya kesembuhan sudah terjadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah berikan kesembuhan itu seturut dengan iman percaya mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang sama kami pohonkan kepadamu untuk saudara kami, Kak Delvi yang ada di Riau saat ini Tuhan. Engkau memberkati dia di dalam kesehatannya, di dalam masa depannya Tuhan, di dalam segala rencana-rencananya di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Bukan kehendak dia yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itulah yang pasti terbaik bagi kehidupan Kak Delvi dan masa depan Kak Delvi. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya, untuk orang tua daripada Kak Delvi ini. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, agar bisa terus menemani anak-anaknya ini ya Tuhan. Berkati keluarga besar Kak Delvi Tuhan,
berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Indri di dalam masa-masa dia untuk kembali mengenal Tuhan lagi. Kembali ingin melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau kobarkan terus api pelayananmu di dalam hatinya. Engkau korbankan terus rasa haus dan lapar buat Ibu Indri untuk terus mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Dia boleh lebih bersemangat lagi Tuhan untuk melayani sesama, melayani setiap orang untuk nama-Mu ya Tuhan. Berkati kerinduan dia di dalam pekerjaannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Berkati setiap hal yang di tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya mungkin gagal, Tuhan berikan keberhasilan di tahun 2022 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa setiap teman-teman kami yang ada di dalam komunitas ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang ada di dalam pergumulan, baik sakit penyakit, baik pergumulan keuangan, pergumulan keluarga. Ampunilah salah dan dosa mereka ya Tuhan. Dan Tuhan mau karuniakan kesembuhan itu. Tuhan mau karuniakan jalan keluar. Tuhan mau karuniakan pintu-pintu berkat bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh kembali lagi Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami sendiri, buat hamba dan juga istri hamba Lydia. Tuhan juga urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuntun kami untuk berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah melalui komunitas ini banyak jiwa yang boleh semakin diselamatkan. Banyak jiwa yang semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami di dalam tidur kami. Tuhan pagari kami dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu Tuhan. Biarlah Mazmur 91, firman-Mu itu boleh nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh bangun esok pagi, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kasih yang baru yang tidak pernah berkesudahan selama-lamanya Tuhan. Dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan doa dan permohonan dan ucapan syukur kami ini kepada Bapa di surga. Mari kita yang sudah menerima dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan amin. Ya, terima kasih banyak buat Kak Delvi, terima kasih buat Kak Billy, terima kasih buat Bu Indri untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Kita nggak foto-foto dulu ya, libur nanti rekaman YouTube-nya nanti saya taruh rekamannya, kalau nggak malam ini besok di grup ya. Ya, terima kasih buat kita semua. Ya, Selamat shalom. beristirahat. Semuanya, Tuhan Yesus selamat memberkati. beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, Kak Billy, Kak Delvi, Shalom. Putri. Iya. Shalom.